Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani dan teman-teman sekalian MKU Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Saputra dari program studi pariwisata dengan NPM 24045010060. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Aditya Pramana Saputra akan menjelaskan sedikit mengenai penomoran yang ada di Word dan daftar pustaka yang ada di Word, dan sedikit akan saya jelaskan juga cara mengaplikasikannya. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan sedikit menampilkan dan menjelaskan apa itu penomoran dan daftar pustaka itu sendiri yang ada di Word. Pertama, masuk ke daftar pustaka terlebih dahulu. Ya, cara menyusun daftar pustaka sendiri itu yang pertama kalian pastikan harus punya Microsoft Word di komputer atau laptop kalian. Yang pertama, buka Microsoft Word, lalu gunakan fitur referensi dan temukan alat untuk menyusun daftar pustaka itu sendiri. Lalu tambahkan sumbernya, lalu susun daftar pustaka, dan simpan dan cetak dokumen. Kenapa sih daftar pustaka itu penting dalam karya ilmiah? Yang pertama, dengan kalian mencantumkan daftar pustaka, yang pertama kalian juga menghargai karya orang lain dengan menunjukkan penghargaan dan pengakuan terhadap karya penulis asli yang memberikan kontribusi pada pengetahuan. Lalu membutuhkan membaca untuk menelusuri lebih lanjut. Ketika ada satu case, semisal ada pariwisata berkelanjutan. Oh, ternyata si pembaca ini ingin meneliti lebih lanjut. Dan di mana sih peneliti ini menemukan sumber-sumbernya? Ya, di daftar pustaka itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, pentingnya daftar pustaka sendiri mendukung keabsahan karya. Dengan mencantumkan sumber yang valid, kredibilitas karya ilmiah meningkat, lalu memberikan bukti yang mendukung argumen yang diajukan. Serta dengan adanya daftar pustaka sendiri menghindari plagiarisme dengan menunjukkan bahwa informasi yang digunakan bukan hasil penjiplakan tetapi diambil dengan izin, dengan tetap menjaga integritas akademik. Persiapan sebelum menyusun daftar pustaka sendiri ada langkah-langkahnya tentunya. Yang pertama, teman-teman, kalian bisa mengumpulkan sumber-sumber berbagai referensi baik dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan untuk topik yang akan ditulis, teman-teman. Lalu tentukan gaya penulisannya gimana, bisa seperti APA, MLA, atau Chicago, untuk memastikan konsistensi dan standar yang sesuai. Tapi biasanya ketika di Indonesia sendiri, standar penulisan skripsi atau karya ilmiah biasanya menggunakan gaya penulisan apa, teman-teman. Yang lalu selanjutnya, pastikan juga Microsoft Word terinstall. Kalau enggak, kalian nggak bisa membuat daftar pustaka itu tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit langkah-langkah menyusun daftar pustaka. Yang pertama, buka Microsoft Word, masuk ke navigasi tab preferensi, lalu pilih insert citation, tambahkan sumber, buat daftar pustaka, periksa dan edit, teman-teman. Nanti lebih lanjutnya saya akan praktekkan. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya kembali dengan baik ya, teman-teman. Untuk menambahkan sumber baru, kalian bisa insert citation, lalu new research, lalu mulai proses menambahkan sumber baru ke dalam referensi Anda. Lalu isikan detail sumbernya, mulai dari artikel, informasi yang diperlukan, lalu termasuk penulis, judul, tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Lalu simpan sumber tersebut. Ini adalah salah satu contoh dan berbagai contoh format-format yang ada pada daftar pustaka itu sendiri, teman-teman. Kebanyakan di Indonesia menggunakan gaya penulisan apa ini, teman-teman. Dan daftar pustaka sendiri
pasti dalam buatannya pasti ada kesalahan yang sering dibuat oleh para penulis itu sendiri. Yang pertama, dalam membuat daftar pustaka yang pastinya itu harus memiliki informasi yang lengkap. Jika tidak lengkap ya gimana mau memunculkan daftar pustaka. Lalu kesalahan format, lalu urutan yang salah, lalu tidak menggunakan manage resource, atau semisal ada kesalahan, teman-teman harus menggunakan manage resource supaya dapat memperbaiki kesalahan dalam daftar pustaka tersebut, teman-teman. Dan berikut adalah contoh visualisasi daftar pustaka, teman-teman. Mulai dari nama, tahun diterbitkan, lalu judul bukunya, lalu penerbitnya, begitu seterusnya, teman-teman. Menyusun daftar pustaka sendiri dapat dilakukan dengan mudah, teman-teman. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, kita dapat menyusun daftar pustaka dengan efisien. Lalu masuk ke cara menyusun daftar pustaka, langsung aja, teman-teman. Kita buka Word seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Dan semisal saya gunakan makalah yang telah saya buat ini, dan ketika saya ingin membuat daftar pustaka, teman-teman, kita langsung aja ke daftar pustakanya, kita klik reference, stylenya mau yang apa, teman-teman, lalu insert citation, add new resource, dan kalian mengutipnya dari mana. Semisal kalian mengutip dari buku, kalian bisa klik buku. Semisal kalian mengutip dari jurnal artikel, kalian bisa klik jurnal artikel. Dari website kita bisa klik website. Tergantung kalian mengutipnya dari mana, teman-teman. Semisal saya menggunakan jurnal artikel, lalu language-nya kita gunakan English Indonesia aja. Misal autornya saya sendiri, Aditya Pramana Saputra. Dan semisal diterbitkan oleh corporate, kalian bisa klik ini, corporate author, teman-teman. Judulnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kenjeran, Surabaya. Setelah itu kita kasih nama jurnalnya, teman-teman. Titelnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kenjeran, Surabaya. Jurnal name-nya evaluasi kinerja bakau, teman-teman. Misal kinerja bakau di Kenjeran, Surabaya. Kinerja tanaman bakau di Kenjeran, Surabaya, teman-teman. Diterbitkan pada tahun 2024. Dan kalian mengutipnya pada page berapa, teman-teman? Semisal di pembahasan bab 2 pembahasan poin 2.1, kalian mengutip dari page 60 sampai, atau enggak page ini, teman-teman, page 7 sampai 10. Kalian klik aja, klik 7 sampai 10, lalu klik OK, teman-teman. Dan citasinya udah muncul di sini, teman-teman. Ini nama saya Aditya Pramana Saputra. Dan gimana cara memunculkan daftar pustaka itu sendiri, teman-teman? Kalian bisa ke bibliografi dan klik yang referensi ini, teman-teman.
dan daftar pusaka akan muncul dengan sendirinya. Kalian bisa hapus ini. Ini gunanya bisa digunakan untuk mensitasi atau teman-teman, atau menyelipkan referensi di pembahasan 2.1 itu teman-teman. Kita bisa edit, ini bisa hapus teman-teman. Begitu seterusnya, kalian bisa menambahkan daftar pustaka sesuai dengan apa yang kalian kutip teman-teman. Oke, sekian dari saya Ditya Pramana Saputra. Lanjut ke tutorial dan penjelasan mengenai penomoran teman-teman. Ya. Lalu kita masuk ke penomoran teman-teman. Jadi penomoran sendiri apa sih itu penomoran teman-teman? Penomoran sendiri adalah fitur di Microsoft Word untuk mempermudah kita dalam membuat halaman, lalu untuk membuat part-part dalam subbab dalam pembuatan skripsi teman-teman. Kenapa sih penomoran itu sangat penting teman-teman? Dalam penomoran sendiri dapat membantu kita untuk mengorganisir daftar dan struktur dokumen, buatnya lebih tepat dibaca dan dipahami teman-teman. Untuk penggunaan penomoran, pengguna dapat mengakses fitur penomoran melalui menu home, kemudian opsi numbering untuk memulai daftar penomoran teman-teman. Untuk tipsnya sendiri, gunakan penomoran berjenjang untuk subdaftar dan sesuaikan format penomoran agar sesuai dengan kebutuhan dokumen Anda. Lanjut. Tujuannya sendiri teman-teman, fitur penomoran dalam menyusun dokumen itu supaya lebih terstruktur dan mudah dibaca. Jadi tiap partnya itu tidak dapat dipisah dan memudahkan pembaca untuk membaca. Semisal nih di subbab ini 2.1, oh ini di 2.2.1, oh ini. Jadi memudahkan membaca untuk tidak bingung antar subbab yang satu dengan dan yang lainnya teman-teman. Lalu memberikan instruksi rinci dalam mengaktifkan penomoran hingga penyesuaian format. Setelah itu membantu pengguna untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengatur dokumen teman-teman. Untuk penomoran sendiri, yang pertama kalian butuh Microsoft Word. Yang pertama ya teman-teman, pastikan udah punya Microsoft Word di komputer, laptop maupun apapun itu, atau di tab bisa yang sudah mendukung Microsoft Word 2010 teman-teman. Lalu dokumen yang sudah dibuat. Setelah itu yang terpenting kalian harus memiliki dasar dari penggunaan Microsoft Word itu sendiri teman-teman, agar mempermudah dalam menggunakan penomoran itu ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa buka Microsoft Word, lalu buat atau buka dokumen yang ingin Anda tambahkan penomorannya teman-teman. Lalu pilih teks, sorot teks yang ingin Anda beri nomor, atau tempatkan kursor di lokasi yang diinginkan untuk menambahkan nomor sehingga Anda dapat melakukan penomoran dengan tepat teman-teman. Yang pertama, kalian bisa klik beranda, lalu klik ikon penomoran, pilih gaya penomoran, lalu teks otomatis penomoran teman-teman. Untuk penomoran lanjutan, contohnya sendiri ada sub penomoran. Untuk menambahkan sub penomoran misalnya 1.1, 1.2, kalian bisa tekan tombol tab setelah nomor utama. Ini untuk menginginkan pengorganisasian yang lebih baik dalam dokumen. Lalu mengubah format nomor. Untuk mengubah format nomor sendiri, angka atau Romawi, klik anak kecil di sebelah ikon penomoran. Ini memberikan fleksibilitas dalam presentasi informasi teman-teman. Untuk menghapus penomoran, sorot teks, lalu klik penomoran lagi untuk menonaktifkannya. Ini berguna ketika penomoran tidak lagi diperlukan teman-teman. Jadi ini adalah diagram alur penggunaan penomoran teman-teman. Yang
Yang pertama, kalian bisa mulai titik awal dari proses penomoran menandakan dimulainya langkah-langkah berikut ini. Buka dokumen, lalu sorot teks atau tempatkan kursor yang ingin kalian beri nomor, lalu pilih gaya penomoran, dan selesai. Kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Dan ini adalah salah satu kesalahan umum dalam penomoran ini sendiri, teman-teman. Yang pertama, tidak menyertakan ruang. Pastikan tidak ada ruang sebelum nomor untuk menghindari kesalahan format. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam penomoran itu, teman-teman. Selanjutnya ada menggunakan penomoran yang berbeda. Pastikan konsistensi dalam gaya penomoran di seluruh dokumen. Perbedaan gaya penomoran dapat mengganggu alur pemahaman pembaca, teman-teman. Lalu mengabaikan subpenomoran. Gunakan subpenomoran untuk struktur yang lebih baik dalam dokumen panjang. Ini membantu pembaca untuk mengikuti ide utama dan subide dengan jelas, teman-teman. Seperti 1.1, lalu di poin keduanya ada 1.2.1, teman. Begitu selanjutnya, teman. Lalu ini adalah tips memecahkan masalah yang sering terjadi dalam penomoran itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, penomoran terputus. Jika penomoran terputus, coba untuk menghapus format dan terapkan kembali agar penomoran menjadi berurutan, teman-teman. Selanjutnya ada kesalahan format. Ini caranya dengan menggunakan opsi hapus format untuk mengalihkan teks ke format awal sehingga menghindari kesalahan dalam penampilan, teman-teman. Format yang ketiga ada format yang tidak diinginkan. Jika format penomoran tidak sesuai, periksa pengaturan paragraf di menu untuk memastikan tampilan yang diinginkan, teman-teman. Untuk kesimpulannya sendiri, penomoran dapat meningkatkan ketersediaan dokumen. Dengan ini dapat membantu membaca untuk mengikuti struktur dokumen dengan lebih mudah serta meningkatkan pemahaman secara keseluruhan. Lalu menambah profesionalisme dokumen yang terstruktur dengan baik dan menggunakan penomoran akan terlihat lebih rapi, teman-teman, dan profesional. Serta ini juga menciptakan kesan positif bagi pembaca. Lalu selanjutnya ada sumber daya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut dan tutorial mendalam tentang penomoran kalian bisa mengunjungi situs resmi Microsoft ID, teman-teman. Jadi ini saya akan menjelaskan secara simpelnya aja, teman-teman. Langsung kita masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman, kalian bisa masuk ke sini, ke dokumen yang telah kalian buat. Ini adalah salah satu paper yang telah saya buat, teman-teman. Saya akan mencontohkan sedikit. Dan di sini penomorannya belum ada ya. Untuk penomorannya sendiri, teman-teman, dalam pembuatan subbab kalian bisa, semisal ini di bab 1, teman-teman. Di latar belakang kalian bisa buat 1.1, teman-teman. Mana sih 1.1? Kita bisa klik. Semisal kalian ingin membuat poin lagi di latar belakang bawahnya, latar belakang 1.2. Kalau ada poin di subbab di 1.1 ingin buat subbab lagi, bisa, teman-teman. Kalian bisa ke sini, kita bisa ke format, kita klik, bisa ke define ini 1.2 di 1.1, di 1.2, di 1. Kita bisa pilih ini 0.
akan berlanjut teman-teman. Misal kalian enter di bawahnya, kalian bisa atur kemauan kalian. Ini adalah subpointnya di sini. Lalu dalam penomoran sendiri juga dapat memudahkan kita untuk membuat halaman teman-teman. Caranya mudah sekali. Yang pertama kalian bisa ke insert, setelah itu kita ke page number. Selanjutnya kalian bisa masuk ke sini teman-teman. Kalian bisa pilih ke top of page, lalu bottom of page, terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Misalnya nih saya pilih ke top of page. Oke. Semuanya akan terorganisir teman-teman. Udah muncul semua ini halamannya. Dengan itu pula teman-teman, kalian juga akan mempermudah dalam pembuatan daftar isi ketika kalian menyusun sebuah makalah. Semisal nih teman-teman, di sini ini adalah poin pertama. Aku klik di heading 1 teman-teman. Di heading 1 kita bisa sesuaikan stylenya terlebih dahulu teman-teman, agar tidak mengubah lagi teman-teman. Semisal ini kita ganti dulu ke aturan awalnya supaya kita tidak mudah mengubah lagi teman-teman. Udah ya, ini kita ke heading 1. Heading 1-nya kita edit teman-teman. Ya udah. Lalu semisal di pendahuluan ini heading 2 teman-teman. Di heading 2 lalu di subbab ini teman-teman, kalian bisa kasih heading 3 di poin ketiga teman-teman. Sama seperti di latar belakangnya, semisal saya kasih di sini tuh di heading 3. Lalu di sini heading 3 juga. Heading 3 juga. Sampai seterusnya teman-teman. Bisa kalian coba sendiri di dokumen kalian. Setelah itu teman-teman, kalian bisa dengan penomoran yang telah dibuat, penomoran halaman, kalian bisa, misal saya ini enter dulu semuanya untuk mendapatkan halaman baru. Saya klik di sini, kita klik tabel konten, kita bisa pilih gaya daftar isi teman-teman. Ini tadi kan sudah saya sesuaikan teman-teman. Jadi dengan penomoran ini akan mempermudah kalian untuk membuat daftar isi itu sendiri teman-teman. Begitu seterusnya teman. Ini kan saya berikan contoh, tidak saya masukkan satu-satu, tapi kurang lebihnya seperti itu teman-teman.
sedikit informasi penomoran dari saya Ditya Pramana Saputra, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.